warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang kami sayangi, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dikasih Allah Subhanahu wa taala rahmat, hidayah dan maunah sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kita yakni siam Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang selalu berjuang untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku yang berbahagia, tentunya di bulan Ramadan ini mau tidak mau harus ada perbaikan di dalam diri kita. Ada pola hidup yang baik di saat bulan Ramadan dibandingkan dengan sebelum bulan Ramadan. Entah itu amalia kita, tutur kata kita, atau sifat kita harus menjadi lebih baik. Kalau tidak ada, maka ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh maghfirah ini, di bulan yang penuh barokah ini tidak mengangkat derajat kita, tidak mengangkat diri kita untuk menjadi yang lebih baik dibanding dengan sebelumnya? Ini pertanyaan besar. Tentunya ketika kita mendapatkan diri kita lebih baik lagi, tentu diiringi dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan belajar, diiringi dengan amaliyah. Nah, proses semacam ini, belajar kemudian diamalkan, itulah yang disebut dengan alim. Alim, orang yang tahu. Apakah orang yang tahu itu disebut alim? Tentu tidak. Secara bahasa memang iya, alim artinya orang yang tahu. Tetapi kalau dilihat dari definisinya secara istilah, kita bisa melihat apa yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan bahwa al-alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Orang yang alim itu adalah orang yang beramal sesuai dengan ilmunya dan ilmunya sesuai dengan amalannya. Jadi antara ilmu dengan amal ini sangat klop. Inilah yang disebut dengan alim. Contoh, saya tahu hukum-hukum sholat, kemudian saya mengamalkan sholat, maka itu disebut dengan alim. Tetapi ketika saya tahu tentang hukum sholat dan saya tidak melaksanakan sholat, maka itu bukan termasuk orang yang alim. Begitu juga terkait dengan aurat. Saya tahu aurat, kemudian kita praktekkan, maka itulah yang disebut dengan alim. Tetapi ketika saya tahu ilmunya terkait dengan aurat dan saya tidak bisa melaksanakan, maka itu termasuk orang yang bukan alim. Fatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Imam Malik radhiyallahu anhu beliau pernah mengatakan al-ilmu wal khasyah. Ilmu adalah takut. Yang dimaksud di sini adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ilmu yang kita miliki ini tidak kita amalkan. Justru kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya, orang yang takut pada Allah adalah dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah dan dia akan menjauhi semua apa yang telah dilarangnya. Dan inilah yang disebut dengan takwa Allah, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu guru, orang tua serta anak-anak yang berbahagia. Di dalam surat Fatir ayat 28 Allah sebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah ulama. Nah, inilah predikat yang harus kita kejar, menjadi seorang alim atau ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam surat Mujadalah ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inilah yang harus kita kejar. Ketika kita menjadi orang yang alim, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan dinaikkan oleh Allah. Tetapi orang yang beriman kemudian dia menjadi orang yang alim, ini akan diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah mau tidak mau harus menjadi predikat yang harus kita raih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi sosok orang yang alim atau menjadi orang yang ulama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi hamba yang alim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.